Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah. Sebelum kisah ini dimulai, mari bersama bersyalawat kepada baginda Rasulullah. Jangan lupa untuk subscribe agar semakin banyak hati yang tersentuh. Pernahkah kalian mendengar tentang seseorang yang dicap buruk, lalu bangkit menjadi pribadi yang lebih baik? Inilah kisah Tini, sebuah perjalanan dari luka menuju cahaya. Tini berdiri di depan gerbang sekolah yang mulai sepi, menatap bendera yang baru saja diturunkan petugas upacara. Angin petang menyapu halaman yang luas, membawa sisa tawa teman sekelas yang perlahan meredup. Bertahun lamanya ia memikul cap yang menyakitkan. Sebutan yang disematkan kepadanya mengalir dari mulut ke mulut, seakan masa muda tidak pernah memberi ruang untuk salah dan belajar. Nama baiknya tercoreng oleh prasangka, dan di balik senyum tipisnya, ada hati yang sering dilukai komentar. Namun hidup, seperti sungai yang bertemu muara, selalu memberi kesempatan untuk mencari arah baru. Hari itu, kabar duka mengoyak sunyi. Ibu yang setia mengecup keningnya setiap pagi, berpulang dengan tenang. Rumah yang biasanya dipenuhi doa dan aroma masakan sederhana, malam itu menjadi lautan air mata. Tini duduk di tepi ranjang, menggenggam tasbih lusuh milik ibunya. Ada panas yang merambat sampai ke dada, lalu meleleh menjadi tekad. Ia memandang foto lama bersama ibunya, bibirnya bergetar. Ia janji kepada dirinya sendiri, kepada Allah, bahwa mulai detik itu ia ingin menjadi perempuan yang menjaga marwah, memelihara adab, dan menjemput ridha. Ayahnya menatap dengan mata lelah namun penuh sayang. Sejak lama kesehatan ayah tidak setegap dulu. Nafasnya pendek, batuknya sering kambuh di dini hari. Meski keluarga Tini tidak kekurangan, biaya rawat jalan, obat bulanan, dan pemeriksaan berkala membuat tabungan seperti pasir di sela jari. Tini merapikan jilbabnya, menahan air mata yang hendak jatuh, dan menyapu lantai kamar sambil mengulang doa agar ayah diberi kuat. Sejak itu Tini berubah. Ia menutup lembar yang kelam dan membuka lembar yang jernih. Ia belajar menyederhanakan keinginan, menguatkan ibadah, dan menempatkan diri pada jalan yang lurus. Beberapa bulan kemudian Tini diterima di sebuah pabrik di kotanya. Ia bergabung pada bagian pemasaran, sesuai jurusan yang ia tekuni selama sekolah. Kantor sederhana itu menjadi saksi disiplin barunya. Datang paling awal, pulang paling akhir. Ia merangkai data, menyusun proposal, menyapa klien dengan senyum yang memancarkan ketulusan. Rekan-rekan mulai melihat Tini dari wajah yang tidak sama. Ia bukan lagi kabar burung yang tak pernah akurat. Ia adalah tangan yang siap menolong, telinga yang siap mendengar, juga otak yang menawar strategi penjualan. Setiap gajian tiba, Tini membagi uangnya rapi. Ada pos belanja harian, pos sedekah, dan pos obat ayah. Tak ada keluhan saat ia memantaskan diri hidup sederhana. Namun angka di buku catatan pengeluaran memaksa Tini untuk jujur kepada diri sendiri. Tabungannya selalu tipis. Obat ayah tidak bisa menunggu. Waktu terasa seperti gelas yang terus menetes pelan, memancing rasa cemas yang ia jaga agar tidak tampak di wajah. Malam bertambah larut dan Tini duduk di teras, menatap lampu jalan. Ia tahu sesuatu harus berubah. Ia mulai mencari informasi tentang kerja di luar negeri. Bukan untuk bermegah, bukan untuk mengejar pujian. Ia ingin menabung lebih cepat, membangun cadangan untuk segala kemungkinan, dan memastikan ayah tidak lagi membatasi diri karena biaya. Di layar ponselnya, iklan lowongan berdatangan. Ada yang tampak meyakinkan, ada yang samar. Ia belajar berhati-hati, menanyakan legalitas, menelisik testimoni, dan memeriksa jejak perusahaan. Pada suatu malam yang tenang, muncul pengumuman lowongan di sebuah perusahaan di Arab. Syaratnya cocok, gajinya layak, dan jalur pendaftarannya jelas. Tini menatap ayahnya yang terlelap, mendengar desah nafas yang putus sambung, lalu memantapkan niat. Pagi berikutnya, Tini mengutarakan rencana itu. Ia berbicara lembut, menjelaskan alasan, menyingkap harapan. Ayahnya diam dalam waktu yang terasa panjang. Di mata tua itu, ada khawatir yang tidak berani ia suarakan. Namun di balik khawatir, ada kepercayaan. Ayah menggenggam tangan Tini, genggaman yang hangat namun rapuh. Ia mengangguk pelan, merestui langkah itu. Restu ayah jatuh seperti hujan pertama setelah kemarau, dingin yang menenangkan sekaligus mendebarkan. Proses administrasi dimulai.
Tini mengumpulkan berkas, melakukan wawancara daring, mengikuti tes kompetensi. Ia memohon kepada Allah agar dijauhkan dari tipu daya dan dimudahkan melewati tiap tahap. Malam-malamnya diisi dengan murojaah doa dan belajar materi pemasaran berbahasa asing. Ia menyiapkan diri, bukan hanya untuk bekerja, tetapi untuk menjaga kehormatan sebagai seorang perempuan yang membawa nama baik keluarga dan tanah air. Hari keberangkatan tiba, meninggalkan rumah seperti menutup sebuah buku yang habis dibaca. Tini memeluk ayah erat, menyesap wangi minyak kayu putih yang biasa dipakai ayah di dada. Ia menitipkan rumah pada tetangga yang baik, memeriksa pintu dan jendela, lalu menatap sekali lagi foto ibu di dinding ruang tamu. Bandara menyambutnya dengan hiruk-pikuk yang seakan menyeruakan campuran rindu dan cemas. Di kursi pesawat, Tini menatap awan yang bergerak pelan. Ia mensyukuri setiap hembus nafas, meminta Allah menjaga ayah selama ia jauh, dan memohon agar perjalanannya menjadi jalan menjemput ridha. Pesawat mendarat ketika langit Arab memerah di pukul senja. Udara kering menyergap, namun kota itu menyala seperti peta bintang yang jatuh ke bumi. Tini menjejak lantai terminal, merapatkan kerudung, dan menarik koper dengan hati yang berdebar. Ia mengikuti panduan dari surel perusahaan, menuju alamat yang tertera, menyusuri jalan raya yang ramai dan gedung-gedung yang menjulang. Tak ada yang mudah dalam langkah itu. Namun di setiap 2 atau 3 langkah, Tini memanggil nama Allah dalam hati, menenangkan nyala cemas yang mencoba menyelinap. Kantor itu tidak sekadar megah. Ia seperti dirancang dengan kesopanan. Lobi yang teduh, aroma kopi yang baru diseduh, dan suara sepatu karyawan yang menyapu marmer dengan ritme tertib. Seorang resepsionis menyambut ramah, memeriksa namanya, lalu mempersilakan Tini duduk. Beberapa karyawan melintas, sebagian tersenyum, sebagian menatap ingin tahu. Jam dinding bergeser, menandai menit-menit yang bergerak pelan. Panggilan datang. Tini diarahkan menuju lorong yang sunyi. Di ujung lorong, ada sebuah pintu kayu dengan ukiran halus. Resepsionis itu berkata agar Tini mengetuk 1 kali, lalu menunggu. Hatinya dipenuhi doa. Tangan kanannya mengusap dada, memastikan detak tetap tertata. Ia mengetuk seperti yang diminta. Pintu terbuka dari dalam. Seorang pria muda berdiri tegak, matanya jernih, senyumnya hangat. Dialah Hasim. Namanya sudah disebut dalam surel, namun bertemu tatap membuat dunia terasa lebih nyata. Balutan kemeja rapi dan bahasa tubuh yang tenang memantulkan wibawa yang tidak dibuat-buat. Ia mempersilakan Tini masuk ke ruang kerja yang lapang namun sederhana. Buku-buku tersusun, peta proyek terpajang, dan di sudut meja ada sepotong roti yang setengah dimakan, seolah ia selalu membagi jamnya dengan urgensi dan tanggung jawab. Percakapan awal mengalir tanpa tekanan. Hasim menanyakan perjalanan Tini, menakar kompetensinya, dan menelusuri pengalaman yang pernah ia jalani. Tini menjawab sejujur yang ia tahu, tanpa melebihkan satupun baris dalam kisahnya. Ia menceritakan gagalnya beberapa rencana masa lalu, menuturkan bagaimana ia belajar dari jatuhnya nama baik, lalu bangkit memelihara diri. Ia tidak ingin menutupi masa lalu, karena yang ingin ia buktikan adalah masa kini. Hasim mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat, sesekali mengangguk. Tatapannya bukan tatapan orang yang mencari-cari celah, melainkan tatapan seseorang yang tahu bahwa setiap upaya tulus selalu punya tempat. Sebuah interkom berbunyi singkat. Staf memohon izin menyampaikan berkas. Hasim menandatangani beberapa dokumen, lalu kembali menatap Tini. Ia menyampaikan keputusan yang membuat dada Tini terasa penuh syukur. Tini diterima sebagai staf pemasaran. Ia akan memulai masa percobaan, lalu jika performanya baik, ia diangkat penuh. Tini menunduk, mengucap terima kasih lirih, lalu dalam hati memanjatkan pujian kepada Allah yang menggandeng tangannya sampai ke tahap ini. Sebelum Tini keluar ruangan, langkah kecil namun tajam terdengar di belakang. Seorang perempuan menatap Tini dengan dingin. Wajahnya mirip Hasim jika dilihat dari garis rahang dan mata yang dalam. Perempuan itu berlalu tanpa sapaan, meninggalkan jejak rasa tidak suka yang tak berusaha ia sembunyikan. Tini berdiri tegak, menghela nafas, lalu memilih diam. Ia percaya, kebaikan tidak diucapkan, kebaikan dikerjakan. Di lobi, Tini memeluk tasnya dengan erat. Ia menatap langit-langit yang tinggi, lalu menutup mata sejenak.
Di kejauhan, terdengar azan yang memeluk sore. Hatinya terasa lebih terang. Jalan di hadapannya masih panjang, mungkin terjal, mungkin licin. Namun ia sudah berada di pijakan yang ia pilih sendiri. Ia melangkah keluar, menjemput esok dengan berbekal niat yang suci, kerja yang ikhlas, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dititipkan kepada Allah selalu menemukan jalannya. Pagi pertama Tini di perusahaan Hasim dimulai dengan langkah yang bergetar sekaligus penuh semangat. Ia tiba lebih awal dari karyawan lain, duduk di ruang tamu kantor sambil menunduk, memanjatkan doa lirih agar Allah mudahkan setiap langkahnya. Seragam kerja yang sederhana namun rapi melekat di tubuhnya. Ketika para pegawai mulai berdatangan, sebagian menatap heran, sebagian lagi menyapa ramah. Tini membalas dengan senyum tulus, menundukkan wajahnya penuh hormat, tanda kesungguhan untuk menempatkan diri dengan rendah hati. Hari-hari awal tidak mudah. Bidang pemasaran menuntut ide segar, presentasi yang meyakinkan, dan komunikasi yang berani. Tini harus belajar bahasa yang belum sepenuhnya ia kuasai. Ia menuliskan kata-kata baru di kertas kecil, menempelkannya di meja, lalu membacanya berulang-ulang. Setiap kesalahan ia terima sebagai pelajaran, bukan celaan. Rekan kerja mulai melihat kegigihannya. Mereka yang awalnya meremehkan, perlahan mengulurkan tangan memberi bantuan. Hasim diam-diam memperhatikan. Dari balik kaca ruangannya, ia melihat bagaimana Tini tidak pernah terlambat, tidak pernah mengeluh meski tugas menumpuk. Saat klien asing datang, Tini berdiri di samping tim, menyodorkan data dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Hasil kerja kerasnya mulai tampak. Penjualan meningkat, strategi yang ia susun membawa hasil. Nama Tini mulai sering disebut dalam rapat. Namun, tidak semua orang senang. Perempuan yang mirip Hasim, yang sebelumnya menatap dingin, mulai menunjukkan sikapnya lebih jelas. Dialah Nadira, sepupu Hasim yang selama ini banyak terlibat dalam urusan keluarga. Nadira merasa posisi Tini bisa menggeser pengaruhnya. Di balik senyum basa-basi, ada ketidakrelaan yang ia simpan. Setiap kali Tini berhasil, Nadira memandangnya dengan sorot mata penuh prasangka. Suatu sore, ketika kantor mulai sepi, Tini duduk sendirian di ruang rapat, menyusun laporan untuk esok hari. Lampu neon di atas kepala berdesir pelan. Dari jendela, lampu kota berpendar seperti bintang. Hasim masuk tanpa suara, membawa 2 cangkir teh panas. Ia meletakkannya di meja, lalu duduk di seberang Tini. "Kamu bekerja terlalu keras, Tini," ucapnya pelan. Tini tersenyum, menunduk sopan. "Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, Tuan Hasim. Saya ingin membalas kepercayaan yang sudah diberikan." Hasim menatapnya lama, seolah ingin membaca lebih jauh. "Jangan hanya bekerja untuk orang lain. Bekerjalah juga untuk hatimu sendiri. Hidupmu berharga, jangan sampai kau kehilangan cahayanya hanya karena lelah." Kata-kata itu mengguncang Tini. Ia menunduk, menahan perasaan yang tiba-tiba hangat di dadanya. Belum pernah ada yang menanyakan lelahnya dengan begitu tulus. Belum pernah ada yang memandangnya bukan sebagai karyawan, melainkan sebagai seorang manusia yang patut dihargai. Hari demi hari berlalu. Keberhasilan demi keberhasilan membuat nama Tini semakin harum. Suatu ketika, perusahaan mendapat proyek besar yang sempat diragukan bisa tercapai. Tini maju dengan strategi pemasaran yang cerdas, menyusun presentasi dengan data lengkap dan narasi yang meyakinkan. Di hadapan klien, suaranya lantang, penuh keyakinan, jauh dari Tini yang dulu pemalu. Hasim duduk di barisan belakang, memperhatikan dengan senyum bangga yang tak bisa ia sembunyikan. Ketika kontrak akhirnya ditandatangani, seluruh kantor bersorak. Hasim berdiri, menyalami Tini lebih dahulu. Tepuk tangannya paling keras, matanya berbinar. Namun di sudut ruangan, Nadira memandang dengan wajah masam. Ia merasa semakin tersisih oleh kehadiran Tini. Malam itu, setelah acara syukuran sederhana di kantor, Hasim kembali mengajak Tini berjalan-jalan. Kota Arab tampak hidup dengan lampu-lampu neon dan suara azan yang mengalun dari kejauhan. Di sebuah taman yang tenang, Hasim menghentikan langkah. Ia menatap Tini dalam-dalam, lalu berkata dengan suara lirih, "Sejak pertama kali melihatmu, aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar kerja kerasmu. Hatimu, itu yang membuatku kagum."
Tini tercekat. Angin malam berhembus, membuat jilbabnya bergoyang pelan. Hatinya bergetar, antara percaya dan ragu. Ia tidak pernah membayangkan seorang pemimpin besar seperti Hasim bisa menaruh hati padanya. Namun, dalam diamnya, ia pun merasakan hal yang sama. Perasaan itu tumbuh, seperti bunga yang mekar perlahan. Tapi di dalam hati kecilnya, ada keraguan yang selalu mengintip. Ayahnya masih sakit di kampung, menantikan berita darinya. Bagaimana mungkin ia memikirkan cinta sementara ayahnya masih terbaring lemah? Malam itu menjadi awal dari rasa yang tak bisa lagi dipungkiri. Namun di balik kebahagiaan itu, bayangan Nadira yang tidak suka padanya semakin kuat. Dan di dalam hati Tini, pertanyaan yang belum terjawab semakin menekan. Apakah ia bisa menyatukan cinta dengan tanggung jawabnya kepada ayah yang ia cintai? Hari-hari berikutnya di kantor semakin terasa berbeda bagi Tini. Setiap kali Hasim memandangnya, ada sinar yang sulit ia artikan. Kadang sekadar sapaan singkat, kadang sebuah senyum kecil yang membuat dadanya berdebar. Meski ia mencoba bersikap profesional, hatinya tak bisa membohongi diri. Ia tahu perasaan itu perlahan tumbuh, seiring kebersamaan yang kian sering terjadi. Namun, di balik kebahagiaan yang mulai mekar, ada kegelisahan yang menghantui Tini. Setiap malam ketika ia menelepon ayahnya di kampung, suara lemah itu membuat dadanya sesak. Ayah selalu berusaha terdengar kuat, seakan tak ingin membebani anaknya. "Nak, jangan khawatirkan ayah. Fokuslah pada pekerjaanmu," begitu kata ayah dengan nada lirih. Tapi Tini tahu, kondisi kesehatan itu semakin menurun. Rindu dan cemas berkelindan, membuat tidur malamnya tidak pernah nyenyak. Di sisi lain, Nadira semakin sering menunjukkan rasa tidak sukanya. Suatu siang, ketika Tini sedang menyusun dokumen penting, Nadira mendekat dengan senyum yang dipaksakan. "Kau pikir hanya karena Hasim memuji kerjamu, kau bisa dengan mudah diterima di sini," ucapnya dingin. Tini menunduk, menahan diri untuk tidak membalas. "Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk perusahaan." Nadira mendengus, lalu pergi dengan langkah angkuh. Namun Tini tahu, perlawanan batin ini belum selesai. Beberapa hari kemudian, Hasim mengundang Tini untuk makan malam bersama. Awalnya Tini ragu, takut dianggap berlebihan oleh rekan lain. Namun Hasim meyakinkan bahwa ini hanya makan malam santai, bukan hal istimewa. Mereka pun duduk di sebuah restoran sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di tengah hidangan yang hangat, Hasim akhirnya bicara. "Tini, aku bukan hanya mengagumi kerja kerasmu. Sejak pertemuan pertama, ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku tak bisa berhenti memikirkanmu. Aku mencintaimu." Kata-kata itu membuat waktu seakan berhenti. Tini menunduk, jemarinya menggenggam ujung jilbab dengan gemetar. Ia tidak menyangka, pria yang begitu disegani, begitu berwibawa, menyimpan rasa padanya. Hatinya bergetar hebat. Sebagian dirinya ingin menerima, karena ia pun diam-diam menyimpan perasaan yang sama. Namun bayangan ayahnya yang sakit, wajah renta yang menanti kepulangannya, membuat Tini ragu. Ia mengangkat wajah perlahan, menatap Hasim dengan mata yang berkaca-kaca. "Tuan Hasim, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya pun merasakan sesuatu yang sama. Tapi ayah saya masih sakit di kampung. Bagaimana saya bisa memikirkan diri sendiri, sementara beliau sendirian menanggung semua ini?" Hasim terdiam, menatap Tini dengan mata teduh. Ia tahu cinta itu nyata, tapi ia juga memahami beban yang ada di pundak wanita yang ia cintai. "Kalau begitu, biarkan aku ikut merawat ayahmu. Kita bisa melaluinya bersama." Ucapan itu membuat hati Tini semakin bimbang. Antara bahagia mendengar ketulusan Hasim, dan takut jika ayahnya tidak merestui hubungannya. Malam itu, Tini pulang dengan langkah yang berat. Ia duduk lama di kamar kontrakannya, menangis dalam doa, memohon kepada Allah agar diberikan jalan yang terbaik. Di titik itulah, kisah cinta dan pengorbanan mulai bertemu. Tini sadar, ia harus membuat pilihan besar. Antara menunda perasaannya demi ayah, atau berani melangkah maju bersama Hasim, dengan segala risiko yang menanti. Hari-hari Tini di kantor setelah pengakuan cinta Hasim terasa semakin berat. Hatinya berdebar setiap kali berpapasan, namun pikirannya selalu kembali pada ayahnya yang sakit di kampung. Malam-malamnya dipenuhi doa,
memohon agar Allah tunjukkan jalan terbaik. Suatu sore, setelah rapat panjang yang melelahkan, Hasim memanggil Tini ke ruang kerjanya. Di meja kayu besar itu, Hasim duduk dengan wajah serius namun tetap lembut. "Tini," ucapnya tenang, "aku tahu kamu sedang bimbang. Aku tidak ingin membuatmu tertekan. Jika perlu, pulanglah. Temui ayahmu. Mintalah restu. Aku rela menunggu jawabanmu, berapa lama pun itu." Kata-kata itu membuat dada Tini sesak. Ia merasa Hasim begitu tulus, tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi juga keluarganya. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Terima kasih, Tuan Hasim. Restu ayah adalah segalanya. Saya ingin beliau tahu, saya ingin beliau melihat sendiri sebelum saya memutuskan." Hasim tersenyum, lalu mengangguk. "Kalau begitu, pulanglah. Dan saat kau kembali, aku akan tetap di sini, menunggumu." Beberapa hari kemudian, Tini mengurus cuti dan tiket kepulangannya. Perjalanan kembali ke kampung halaman dipenuhi rasa haru. Begitu sampai di Bandara Indonesia, ia langsung menuju rumah kecilnya. Ayahnya terbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat, namun matanya berbinar melihat putri semata wayangnya pulang. "Ayah," Tini menunduk, memeluk tubuh renta itu dengan air mata bercucuran. "Anakku, aku rindu sekali padamu," jawab sang ayah dengan suara bergetar. Malam itu, setelah menyiapkan makan sederhana dan memastikan ayah minum obat, Tini duduk di samping ranjang. Ia menunduk, lalu dengan penuh hati ia menceritakan semuanya. Tentang pekerjaannya di Arab, tentang kebaikan Hasim, tentang perasaan yang tumbuh, dan tentang lamaran yang membuatnya bingung. Ayahnya terdiam lama. Matanya menerawang ke langit-langit kamar yang sudah rapuh dimakan waktu. Dengan suara pelan ia berkata, "Nak, setiap ayah hanya ingin melihat anaknya bahagia. Jika Hasim itu lelaki baik, jika dia benar-benar mencintaimu dan menghargaimu, maka ayah merestui. Jangan khawatirkan ayah. Asalkan aku bisa melihatmu bahagia, aku akan kuat." Tini tidak mampu menahan tangisnya. Restu itu jatuh seperti embun di padang gersang, menyejukkan jiwanya yang gundah. Ia menggenggam tangan ayah, menciuminya berulang kali. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Tini bisa tidur lelap di samping ayahnya dengan hati yang tenang. Beberapa hari ia habiskan di kampung, merawat ayahnya dengan penuh kasih. Namun, di dalam hatinya, ia tahu waktunya kembali. Ayahnya pun menguatkan. "Pergilah, Nak. Jangan biarkan kesempatan baik hilang. Bawa ayah ke sana jika memang Allah mengizinkan. Jangan biarkan aku menjadi penghalangmu." Dengan air mata bahagia, Tini pun berjanji, "Ayah, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Aku akan menjemputmu. Kita akan tinggal bersama." Hari keberangkatan tiba. Ayahnya mengantar sampai depan rumah dengan tongkat di tangan. Meski tubuhnya lemah, sorot matanya kuat. "Allah bersama langkahmu, Nak," ucapnya lirih. Tini kembali ke Arab dengan hati yang lebih mantap. Ia membawa restu, membawa doa, dan membawa tekad untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Namun, di sana, bayangan Nadira yang penuh kebencian masih menunggu. Dan jalan menuju kebahagiaan itu belum sepenuhnya mulus. Kedatangan Tini kembali ke Arab disambut hangat oleh Hasim. Saat itu senyum Hasim lebih tulus daripada biasanya, seakan ia tahu Tini telah membawa sesuatu yang penting dari kampung. Di ruang kerjanya, Hasim duduk berhadapan dengan Tini, menatap penuh harap. "Bagaimana kabar ayahmu, Tini?" tanya Hasim dengan suara hati-hati. "Alhamdulillah, ayah masih lemah, tapi beliau memberikan restunya," jawab Tini dengan mata berkaca-kaca. Hasim menarik nafas lega, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Kalau begitu, izinkan aku melamarmu secara resmi. Aku ingin menikahimu, bukan hanya karena cinta, tapi karena aku yakin engkau adalah bagian dari masa depanku." Kata-kata itu membuat hati Tini bergetar hebat. Ia menunduk, wajahnya memerah. Restu ayah sudah di tangan, dan cintanya kepada Hasim tak bisa lagi disembunyikan. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Jika itu yang terbaik menurut Allah, saya menerima." Kabar lamaran itu cepat menyebar di kalangan keluarga Hasim. Sebagian karyawan ikut bahagia mendengar berita tersebut, namun tidak dengan Nadira.
Sejak awal ia memang tidak menyukai Tini, dan kini rasa iri itu berubah menjadi penolakan keras. Suatu malam, Nadira mendatangi Hasim di rumah besarnya. "Hasim, kau benar-benar ingin memperistri gadis itu? Dia orang asing, kita bahkan tidak tahu masa lalunya dengan jelas. Bagaimana mungkin kau menodai nama keluarga dengan keputusan seperti ini?" kata Nadira dengan suara tajam. Hasim menatapnya dengan dingin. "Nadira, masa lalu seseorang bukan alasan untuk menginjak harga dirinya. Aku memilih Tini karena aku mengenalnya, karena aku melihat kesungguhannya. Jangan pernah mencoba menghalangiku." Namun Nadira tidak tinggal diam. Ia mulai menyebarkan kabar miring di kalangan keluarga besar, menyebut Tini sebagai wanita dengan masa lalu kelam. Meski sebagian tidak percaya, ada juga yang mulai ragu. Kabar itu sampai ke telinga Tini. Malam itu ia menangis di kamarnya, merasa tak layak dan takut menjadi beban bagi Hasim. Keesokan harinya, Hasim mendatangi Tini. Ia menemukan gadis itu duduk di pojok kamar dengan wajah basah oleh air mata. "Tini, dengarkan aku," ujar Hasim dengan tegas. "Aku tidak peduli apa yang mereka katakan. Aku tahu siapa dirimu sekarang. Engkau perempuan yang telah memilih jalan tobat, perempuan yang membuat hidupku penuh cahaya. Jangan biarkan ucapan mereka meruntuhkan kita." Tini menatap Hasim, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia sadar, laki-laki ini bukan hanya mencintainya, tapi juga siap melindunginya. Sejak saat itu, tekadnya semakin kuat untuk berdiri di samping Hasim, apapun rintangannya. Hari lamaran pun ditentukan. Dengan busana sederhana namun anggun, Tini duduk di ruang tamu besar rumah keluarga Hasim. Beberapa kerabat hadir, sebagian memberi restu dengan tulus, sebagian lain diam dengan wajah dingin. Hasim berdiri dengan gagah, mengucapkan niatnya untuk meminang Tini di hadapan para saksi. Suasana haru menyelimuti ruangan. Tini teringat pada ayahnya di kampung, lalu dalam hati berjanji akan segera menjemputnya. Namun di balik senyum-senyum bahagia itu, tatapan tajam Nadira seolah menyimpan rencana lain. Tini tidak tahu, jalan menuju pernikahan ini masih dipenuhi ujian yang lebih berat. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Di sebuah aula megah yang dipenuhi cahaya lampu kristal, prosesi akad nikah antara Hasim dan Tini digelar dengan hikmat. Para undangan hadir dengan busana terbaik mereka. Wajah-wajah keluarga Hasim tampak beragam. Ada yang tersenyum tulus, ada pula yang masih menyimpan keraguan. Namun, Hasim berdiri tegak, penuh keyakinan, seolah ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa pilihannya sudah bulat. Tini duduk di sisi lain ruangan dengan gaun putih sederhana yang menutupi tubuhnya dengan anggun. Wajahnya berseri-seri, mata berkaca-kaca menahan haru. Di dalam hatinya, ia mengulang doa agar Allah memberkahi langkah ini, agar restu yang ia bawa dari ayah menjadi cahaya sepanjang hidup rumah tangganya. Saat ijab kabul terucap dengan lantang, ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Hasim yang dengan suara tegas menjawab, "Saya terima nikahnya Tini binti Ahmad dengan mahar yang disebutkan, dibayar tunai." Suara saksi bersahutan, "Sah, sah." Air mata Tini pun jatuh. Ia resmi menjadi istri dari seorang pria yang bukan hanya ia cintai, tapi juga ia hormati. Sorak gembira terdengar dari sebagian undangan, namun di sudut ruangan, Nadira duduk dengan wajah dingin, matanya menatap tajam, seolah enggan menerima kenyataan. Beberapa hari setelah pernikahan, Hasim memenuhi janji yang ia ucapkan. Ia menjemput ayah Tini dari kampung untuk tinggal bersama mereka di Arab. Perjalanan itu penuh haru. Ketika Tini menyambut ayahnya di bandara, ia langsung memeluk tubuh renta itu dengan tangisan bahagia. "Ayah, sekarang kita tidak akan berpisah lagi," ucapnya sambil terisak. Ayahnya yang awalnya lemah tampak bersemangat. Meski masih menggunakan tongkat, langkahnya lebih ringan. Ia menatap Hasim dengan penuh syukur. "Terima kasih, Nak, sudah menerima anakku apa adanya. Semoga Allah membalas kebaikanmu," ucap sang ayah dengan suara parau. Hari-hari baru pun dimulai. Tini menjalani kehidupan sebagai istri sekaligus pendamping setia Hasim di perusahaan. Ayahnya tinggal bersama mereka, mendapat perawatan yang lebih baik. Anehnya, sejak beberapa minggu tinggal di sana, kesehatan ayahnya perlahan membaik. Nafasnya lebih panjang, batuknya jarang kambuh, wajahnya tampak segar.
Seolah-olah restu yang ia berikan kepada Tini dulu kembali menjadi kekuatan untuk dirinya sendiri. Suatu pagi, Tini melihat ayahnya berjalan di halaman rumah tanpa tongkat. Ia terkejut, lalu berlari mendekat. "Ayah, bagaimana bisa?" Ayahnya tersenyum lebar. "Entahlah, Nak, mungkin ini hadiah dari Allah. Melihatmu bahagia membuat tubuh ayah ikut kuat." Tini meneteskan air mata haru, memeluk ayahnya erat. Ia sadar, keajaiban itu hadir bukan tanpa alasan. Restu orang tua, doa yang tulus, dan cinta yang ikhlas ternyata mampu menyembuhkan luka yang bahkan tidak bisa diobati oleh obat-obatan. Hari itu, rumah Hasim penuh dengan cahaya kebahagiaan. Tini yang dulu dicap buruk oleh orang-orang, kini menjadi wanita sholehah, istri yang dicintai, anak yang berbakti, sekaligus pembawa berkah bagi keluarganya. Namun, di luar sana, Nadira masih menyimpan bara iri yang belum padam. Dan bara itu bisa saja menjadi ujian baru bagi rumah tangga Tini dan Hasim. Beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupan Tini dan Hasim tampak berjalan indah. Ayah Tini semakin sehat, bahkan mulai bisa berjalan sendiri tanpa bantuan tongkat. Hasim makin sukses memimpin perusahaannya, sementara Tini bukan hanya menjadi istri, tetapi juga pendamping yang selalu memberi ide segar di bidang pemasaran. Kehangatan rumah tangga mereka kerap menjadi buah bibir karyawan, hingga banyak yang menjadikannya teladan. Namun, kebahagiaan itu tidak membuat semua orang senang. Nadira, sepupu Hasim, masih belum bisa menerima kenyataan. Ia merasa Tini telah merampas tempatnya, baik dalam keluarga maupun dalam perusahaan. Diam-diam, ia mulai menyusun rencana. Suatu hari, saat rapat besar berlangsung, Nadira menyelipkan kabar miring kepada beberapa investor keluarga. Ia menyebarkan cerita lama tentang masa lalu Tini di sekolah, membesar-besarkannya seakan Tini pernah terjerumus dalam pergaulan bebas. Beberapa orang mulai ragu, bahkan ada yang terang-terangan mempertanyakan apakah seorang dengan masa lalu seperti itu pantas menjadi istri Hasim. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Tini. Malam itu, ia duduk di ruang tamu rumah bersama Hasim. Wajahnya murung. "Hasim, mungkin mereka benar, mungkin aku memang tidak pantas untukmu," ucap Tini dengan suara bergetar. Hasim langsung menggenggam tangannya erat. "Jangan pernah berkata begitu, Tini. Masa lalu bukan cermin masa depan. Aku mencintaimu karena siapa dirimu sekarang. Biarkan mereka bicara, kita akan buktikan dengan perbuatan." Kata-kata Hasim menenangkan hati Tini, namun tetap saja kabar itu membuatnya sedih. Ia tahu Nadira ada di balik semua ini, tapi ia memilih untuk tidak melawan dengan kebencian. Sebaliknya, ia justru semakin meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan berusaha bersikap lebih baik kepada semua orang. Beberapa minggu kemudian, sebuah proyek besar perusahaan hampir gagal karena gosip yang beredar. Investor ragu untuk menandatangani kontrak, khawatir nama baik perusahaan tercoreng. Situasi ini membuat Hasim gelisah, namun Tini justru tampil tenang. "Biarkan saya yang bicara dengan mereka," katanya yakin. Di depan para investor, Tini berdiri tegap. Dengan suara yang jernih dan hati yang tulus, ia menceritakan kisah hidupnya. Ia tidak menutupi masa lalunya, justru mengakuinya sebagai bagian dari perjalanan hijrah. "Benar, saya pernah salah jalan. Tapi Allah memberi saya kesempatan kedua. Saya memilih untuk berubah, memilih menjadi wanita yang menjaga diri, memilih untuk berbakti kepada ayah saya dan mendukung suami saya. Jika kesalahan masa lalu membuat saya hina, maka biarlah Allah yang menilai. Saya berdiri di sini bukan untuk membuktikan saya sempurna, tapi untuk menunjukkan bahwa manusia bisa berubah jika hatinya tulus." Ruangan hening. Para investor saling berpandangan. Kata-kata Tini begitu dalam, menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Perlahan, salah satu investor berdiri dan berkata, "Saya percaya pada orang yang berani jujur dan berani berubah. Dan saya percaya perusahaan ini akan lebih besar dengan orang seperti Nyonya Tini di dalamnya." Tepuk tangan pun pecah. Hasim tersenyum lega, sementara Tini menunduk, meneteskan air mata syukur. Proyek besar itu akhirnya berjalan sukses, bahkan lebih besar daripada yang diperkirakan. Namun, di balik kegagalan rencananya, Nadira semakin dipenuhi amarah. Ia merasa kalah,
Dan dalam hatinya ia bertekad tidak akan berhenti sampai Tini benar-benar jatuh. Malam itu, Tini berdoa di sajadah, sementara Hasim berdiri di sampingnya. Hati mereka bersatu, yakin bahwa setiap cobaan hanyalah cara Allah untuk meninggikan derajat mereka. Mereka tidak tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Hari-hari berikutnya, gosip lama perlahan mereda. Namun, Nadira yang hatinya sudah dipenuhi iri tidak berhenti. Ia merasa Tini adalah bayangan yang terus menghalangi dirinya. Diam-diam, ia menyusun rencana terakhir. Dengan kelicikan, ia mencoba memanipulasi data laporan perusahaan, berharap kesalahan itu akan jatuh kepada Tini dan menjatuhkan nama baiknya di hadapan Hasim dan para investor. Suatu pagi, ketika rapat besar berlangsung, Nadira berdiri dengan wajah penuh percaya diri. Ia menuding Tini di hadapan semua orang. Kesalahan fatal dalam laporan pemasaran ini berasal dari Tini. Bagaimana mungkin seorang istri pemimpin perusahaan berani merusak citra perusahaan dengan ketidakmampuannya? Katanya lantang. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada Tini. Wajahnya pucat, namun ia tetap menunduk tenang. Hasim menatap Nadira dengan tajam, lalu meminta berkas aslinya. Setelah dicek teliti, kecurangan itu terungkap. Data yang asli menunjukkan tidak ada kesalahan, justru ada tanda-tanda rekayasa dari pihak lain. Hasim berdiri, suaranya tegas menghentak ruangan. Nadira, cukup. Aku sudah diam terlalu lama. Kau bukan hanya menentang Tini, tapi juga menodai nama keluarga kita. Mulai hari ini, aku tidak ingin melihatmu ikut campur dalam urusan perusahaanku lagi. Nadira terdiam, wajahnya merah padam, lalu pergi meninggalkan ruangan dengan langkah terburu-buru. Semua orang kini tahu siapa yang sebenarnya salah. Tini meneteskan air mata, bukan karena sedih, melainkan karena lega. Ia menatap Hasim, yang kemudian menggenggam tangannya di depan semua orang. Istriku bukan wanita sembarangan. Ia adalah cahaya yang Allah kirimkan untukku, untuk kita semua. Jangan pernah ragukan itu. Sorak tepuk tangan pun memenuhi ruangan. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani merendahkan Tini. Justru banyak yang mulai menaruh hormat, melihat ketulusan dan kesabarannya yang tidak pernah goyah. Malamnya, di rumah, Tini duduk di samping ayahnya yang kini sudah sehat. Mereka berbincang dengan penuh canda, sesuatu yang dulu sulit mereka rasakan. Ayahnya berkata dengan suara mantap, "Nak, ayah bangga padamu. Engkau membuktikan bahwa kesabaran selalu berbuah manis. Engkau tidak hanya menyelamatkan dirimu, tapi juga menjaga kehormatan keluarga." Tini menunduk, air matanya jatuh di telapak tangan ayahnya. Ia sadar, semua ini bukan hasil kekuatannya semata, melainkan karena doa ayah, restu yang tulus, dan kasih sayang Allah yang tak pernah putus. Di balkon rumah, Hasim berdiri memandang bintang. Tini menghampirinya, lalu mereka berdiri berdampingan. Hasim berbisik, "Aku tahu perjalanan kita tidak mudah. Tapi selama kau di sampingku, aku percaya, tidak ada badai yang tidak bisa kita lalui." Tini tersenyum, lalu menjawab lirih, "Selama kita bersama, dan selama kita menggantungkan hati pada Allah, cinta ini akan selalu menang." Angin malam berhembus lembut, membawa kedamaian yang lama mereka cari. Badai terakhir sudah berlalu, dan kini yang tersisa hanyalah kebahagiaan, cinta, serta ridha yang menjadikan hidup mereka semakin berarti.